Bab 7. Kekuasaan dan wewenang. H. Birokrasi. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terakhir dari pembahasan mengenai kepemimpinan, lembaga termaksud harus disandarkan pada susunan masyarakat dan cultural focus-nya. Faktor-faktor mana merupakan social basis supaya kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif. Keadaan tersebut akan dapat dipenuhi apabila antara mereka yang memegang kekuasaan atau wewenang dengan mereka yang dikuasai terdapat suatu hubungan. Di dalam suatu kelompok atau masyarakat kecil, di mana hubungan antara para anggota-anggotanya dapat dilakukan secara pribadi dan langsung, maka soal hubungan itu tidak akan banyak menemui kesulitan-kesulitan. Akan tetapi, di dalam masyarakat-masyarakat yang besar atau yang menempati daerah yang luas, maka penggunaan kekuasaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya suatu alat penghubung yang teratur dan dapat dipercaya tersebut adalah birokrasi. Bureaucracy. Dengan adanya alat-alat perhubungan yang modern pada dewasa ini, maka penggunaan kekuasaan dari sesuatu pusat pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih luas, dan lebih merata daripada zaman dahulu. Oleh karena itu, apabila di dalam suatu masyarakat ada seorang atau sekelompok orang telah berhasil memusatkan banyak kekuasaan dalam tangannya, maka pengaruh dari kekuasaan itu pada masyarakat umum terasa lebih meningkat dan mengekang daripada dalam zaman-zaman yang lampau. Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif. Di dalam sosiologi, pengertian tersebut menunjuk pada suatu keadaan yang netral. Artinya, sosiologi tidak mempersoalkan apakah birokrasi itu bersifat menghambat ataukah melancarkan berputarnya roda pemerintahan. Biasanya dipergunakan istilah bureaucratism untuk menunjuk pada birokrasi yang malahan menghambat roda pemerintahan, yang berarti bahwa birokrasi tersebut menyimpang dari tujuannya dan sering disebut red tape. Makna pokok daripada pengertian birokrasi tersebut adalah pada kenyataan bahwa organisasi tersebut menghimpun tenaga-tenaga demi jalannya organisasi yang bersangkutan dengan tidak terlalu menekankan pada tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai organisasi tersebut. Secara panjang lebar, Max Weber telah menguraikan tentang beberapa ciri dari birokrasi yang biasanya terdapat pada organisasi-organisasi yang teratur dan sengaja dibentuk. Ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya adalah sebagai berikut. 1. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi. A. Kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi. B. Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas-tugas resmi tersebut di atas diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan, atau sebaliknya yang boleh dipergunakan oleh para petugas. C. Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum saja yang dapat dipekerjakan. 2. Prinsip pertingkatan, hierarki, dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan, super and subordination, di mana terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendahan ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi. 3. Ketata laksanaan suatu birokrasi yang modern didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis, files, yang disusun dan dipelihara aslinya
ataupun salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus. 4. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas. 5. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatannya meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksanaan-pelaksanaannya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada organisasi tersebut secara tegas dibatasi. 6. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna, yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi, dan perusahaan. Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max Weber seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 unsur, yaitu 1. Organisasi, 2. Pengerahan tenaga, 3. Sifatnya yang teratur, 4. Bersifat terus-menerus, 5. Mempunyai tujuan. Organisasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan tenaga serta membagi-bagikan kekuasaan dan wewenang di dalam pengumpulan tenaga tersebut. Apabila dilihat pada pembagian kekuasaan tersebut, maka di dalam suatu organisasi terdapat 1. Penguasa dan mereka yang dikuasai, 2. Hierarki, yaitu urut-urutan kekuasaan secara vertikal atau bertingkat dari atas ke bawah. 3. Ada pembagian tugas horizontal, yaitu pembagian tugas antara beberapa bagian, di mana bagian-bagian tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang setingkat atau sederajat. 4. Ada suatu kelompok sosial. Suatu pembagian kekuasaan yang vertikal adalah urut-urutan dari kepala, wakil kepala, sekretaris, dan seterusnya sampai pegawai terendah. Misalnya, itu semua merupakan saluran yang membawa pemerintah dari atas ke bawah. Akan tetapi juga merupakan saluran untuk membawa keinginan-keinginan dari bawah ke atas. Dengan lain perkataan, saluran tersebut merupakan jalur lintas dari dua arah, two-way traffic. Pembagian kekuasaan yang horizontal tidak menyebabkan perbedaan tingkat kedudukan, akan tetapi lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang secara mendatar yang terutama dilandaskan pada pembagian kerja serta spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja dan spesialisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinir oleh kedudukan yang lebih tinggi derajatnya, dan demikian seterusnya ke atas. Di dalam organisasi tersebut ada pimpinan dan ada yang dipimpin. Pemimpin mungkin ada pada diri seseorang, mungkin pula pada sekelompok manusia. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi merasa dirinya sebagai bagian dari kesatuan tersebut, dan bagi mereka telah tersedia peraturan-peraturan tertentu yang hanya berlaku bagi anggota-anggota tersebut. Karena itu, maka kesemuanya sebagai suatu kesatuan disebut suatu kelompok sosial. Pengerahan tenaga dimaksudkan sebagai pengaturan tenaga-tenaga secara organisatoris untuk melaksanakan suatu kerja tertentu. Tenaga di sini meliputi baik tenaga kasar maupun tenaga ahli. Artinya, meliputi tenaga-tenaga fisik yang mengandalkan pada keterampilan tangan dan juga tenaga-tenaga non-fisik yang lebih mempergunakan tenaga pikiran. Tenaga-tenaga tersebut dikerahkan secara teratur, artinya atas landasan tata tertib tertentu atau atas dasar peraturan-peraturan tertentu. Dalam tata tertib tadi, maka seseorang tahu akan tempatnya di dalam lingkungan pekerjaan, hubungan kerja dengan lain-lain, bagian atau pejabat beserta tanggung jawabnya. Di samping adanya peraturan-peraturan formal tadi, perlu pula adanya disiplin kerja, yaitu ketaatan untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan. Ada kalanya peraturan-peraturan formal belum ada, akan tetapi disiplin kerja harus sudah ada. Pengerahan tenaga kerja sebagaimana disinggung di atas harus berjalan terus-menerus. Tujuannya berbeda-beda sesuai dengan jenis organisasi. Apabila suatu birokrasi telah mempunyai tujuan yang tertentu, maka birokrasi tersebut tidak boleh menyimpang dari tujuannya yang semula. Sesuai dengan pendapat Max Weber, birokrasi merupakan suatu organisasi di dalam masyarakat, dan karena itu, maka birokrasi tidak boleh menyimpang daripada dasar-dasar kehidupan masyarakat, di mana birokrasi itu berada. Sayang sekali bahwa Max Weber, di dalam mengembangkan teorinya tentang birokrasi, kurang memperhatikan hubungan-hubungan informal yang terjadi di dalam organisasi-organisasi resmi. Padahal
Dalam suatu organisasi yang baik, antara para anggota-anggotanya senantiasa harus terpelihara suatu hubungan yang baik, terlepas dari peranan formal yang mereka punyai. Di dalam karangannya yang lain, Max Weber mengemukakan kekhawatirannya akan akibat-akibat perkembangan birokrasi yang sangat pesat pada dewasa ini. Hal itu dikemukakannya oleh karena di dalam birokrasi, setiap petugas mendapat tempat tertentu yang tetap, sebagaimana ibaratnya manusia tersebut adalah sebuah roda bergigi dalam sebuah mesin. Apabila manusia tersebut telah sadar akan kedudukannya, maka dia akan berusaha untuk menjadi roda seluruh mesin. Gejala tersebut disebabkan oleh karena manusia terlalu diidam-idamkan oleh adanya suatu tata tertib, sehingga apabila tata tertib tidak ada, maka dia akan kehilangan pegangannya. Maka tugas kita semuanya adalah untuk membebaskan manusia dari ikatan yang terlalu ketat itu. Sayang sekali bahwa Max Weber tidak mengemukakan cara-caranya secara rinci.